rasma dihita saluhuna. Tapasonang marohatta tamulai ma acara pertanyaan keluarga Saresot Mertuba Medan Distrik 20 Sia Deli Serdang Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Mare dehita sian buku ede nomor 257 ayat sada taba onom jonok debatatta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan malam ini tertulis pada Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Mari kita membacanya. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya.
Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adorang sujamita maredehita sian buku ede nomor 25 ayat 1 tabah 2 hatami ale Tuhaku. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dalam diri anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih dan puji syukur Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami kembali bersekutu mendengarkan firman yang kami yakini, imani, dan amini sebagai penuntun kehidupan kami untuk hidup senantiasa di dalam firman Tuhan. Berkati, kuatkan, dan mampukan kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Koras malihita saluna Kabukama bibil tamang dua tamu nami ima turpuk jamita atau nats renungan untuk kita pada malam hari ini yang diambil dari surat Petrus yang pertama pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita dengarkan bersama-sama. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepecikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu
takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 pokok yang mau disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat pada masa itu. Yang pertama adalah hidup sebagai pendatang dan perantau. Mengulu songopai solat, bagaimana hidup sebagai perantau ataupun pendatang di suatu tempat. Yang pertama yang sering kita lihat bahwa setiap orang pendatang atau orang yang dikatakan dalam nats kita sebagai orang yang masuk ke daerah tertentu untuk merantau atau hidup di tempat orang yang dia bukan kawasan atau warisan kepada dia, maka dia sebenarnya hidup lebih giat untuk bekerja, karena haknya pasti tidak sama dengan orang yang tinggal di tempat itu. Hidup bekerja lebih keras, hidup somalah mulu pai solat mana pangarat tu ibana asamangan ibana ikon mula-ula do adul mana marasing sian nataring disi ala memang dangadong warisan najinalona. Tidak ada hak dia sebagai orang pendatang ke tempat atau negeri yang dia datangi, atau kita katakan seperti orang Batak yang merantau ke Kalimantan, ke Jambi, ke Papua atau lain sebagainya. Artinya dia harus lebih bekerja, lebih kuat daripada orang-orang yang tinggal di tempat itu, karena tidak ada sesuatu pun yang diwariskan untuk dia atau hak dia di tempat itu. Yang kedua, sebagai orang pendatang atau perantau, seharusnya dia harus belajar banyak tentang bagaimana kondisi atau situasi setempat. Tidak bisa apa yang kita telah hidupi di daerah Toba menjadi satu kebenaran atau kebaikan ketika hidup kita berada di rantau orang, misalnya di Kalimantan atau di Papua. Yang berikut, harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Bagaimana kita membuang segala kebiasaan buruk kita untuk memasuki daerah orang lain dan hidup bersama-sama komunitas di sana, tradisi yang hidup di sana, agama yang berkembang di sana. Bagaimana kita menjauhkan keinginan-keinginan daging yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya Galatia 5 ayat 19 sampai 21 menjelaskan bagaimana hidup yang dihidupi orang tentang keinginan daging. Di situ jelas dituliskan harus semua itu dijauhkan, karena biasanya pendatang itu lebih dilihat orang, lebih diperhatikan orang, tingkahnya, cara kerjanya, ibadahnya seperti apa. Maka dia seharusnya lebih menunjukkan bagaimana dia sebagai pendatang yang harus menyesuaikan diri tanpa membuang bagaimana dia hidup di dalam Tuhan, tanpa membuang kebiasaan-kebiasaan baik, tanpa membuang bagaimana hidup dengan firman Tuhan. Itu makanya orang Batak mengatakan sidapo sul bonaro. Kebenaran yang sering kita hidupi di daerah kita belum tentu menjadi kebenaran di saya yang kita tempati atau di perantauan, tetapi tidak berlawanan dengan firman Allah, dan selalulah hidup dalam konsep mempermuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Demikian yang dia lihat oleh Petrus sebagai orang pendatang yang memasuki daerah orang lain, bagaimana dia hidup tanpa mengesampingkan, tanpa membuang agama dia, keyakinan dia, kehidupan dia yang selalu dituntun oleh firman Tuhan. Yang kedua, orang Kristen harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku. Bagaimana dia tinggal di situ,
bagaimana dia hidup di tempat itu, harus patuh dan taat dia tentang kebiasaan hukum budaya yang telah ditetapkan di tempat itu. Kristen punya misi, sekalipun dia hidup di daerah orang lain, di daerah perantauan, misinya khusus untuk mempermuliakan kerajaan Allah, memberi hidupnya untuk rencana Allah, hidup di negeri orang yang ditentukan oleh hidupnya sendiri. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Kristus, maka bagaimana kita hidup sebagai orang perantau, bagaimana kita hidup sebagai orang yang hidup di tempat di negeri orang di mana kita hidup, kita harus melihat kondisi setempat dan selalu hidup di dalam firman Tuhan. Yesus berkata, apa yang patut kamu berikan kepada kaisar berikan, dan kepada Tuhan, maka itu juga adalah bahagian dari pada ketaatan kita tentang hukum yang berlaku dan tentang aturan yang berlaku. Memang Kristen ini adalah orang yang taat pajak katanya. Orang Kristen ini adalah yang taat peraturan. Orang Kristen ini adalah orang yang selalu tunduk kepada pemerintah. Bagaimana itu bisa dikumandangkan orang lain tentang kehidupan kita ketika kita hidup sebagai orang perantau, ketika kita hidup sebagai orang pendatang di negeri orang. Dengan perilaku kita, dengan kehadiran kita di situ, orang akan mampu melihat, oh ini rupanya pengikut Kristus. Oleh karena itu dikatakan, jadilah garam dan jadilah terang. Yang ketiga, Kristen harus hidup dalam tanggung jawab di tengah kebebasan. Ayat 16 dan 17 dikatakan demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hidup sebagai hamba Allah. Dalam khotbah kita pada minggu lalu dijelaskan bagaimana hidup sebagai hamba Allah adalah bekerja dengan sukacita, bekerja dengan rasa tanggung jawab, bukan bekerja seperti orang yang diperbudak. Ketika dia melihat tuannya, ketika dia melihat pimpinannya, maka dia merasa ketakutan. Bukan seperti itu. Kebebasan kita itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Hidup sebagai hamba Allah, bekerja dengan rajin, tidak malas, tidak bersungut-sungut, tidak memfitnah, tidak menjelek-jelekan, tetapi sebagai hamba Allah adalah orang yang bekerja dengan sukacita, dengan rasa tanggung jawab. Bekerja menjadi berkat kepada orang lain. Unang gawi halak perkarijo na kolan na mangalo. Unang halak perkarijo na malo parwarwahon. Unang halak perkarijo na malo manaruhon mangalapata do lanasi. Semuanya itu bukan bahagian hamba Allah na poso ni dibata. Alai ikut di bagasan uduk do serek miroha, di bagasan karinggason, di bagasan penguluyung, di bagasan rasa tanggung jawab na luar biasa. Maka itu adalah bahagian hidup orang perantau, orang yang hidup di negeri orang, yang mau menjadi sukacita bagi orang lain. Dikatakan dalam ayat 17, hormati semua orang, bukan hanya orang kaya, bukan karena ada harus kepentingan lalu kita hormat kepada orang lain. Orang miskin, orang terpandang, atau orang yang hina, semua harus dihormati. Karena itu kita ditempatkan di situ menjadi terang dan garam bagi lingkungan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats renungan kita pada malam hari ini, di pertanyaan ditaringati doa kita, supaya kita menjadi berkat melalui ketaatan kepada hukum. Jangan orang sampai berkata Kristen itu membandel, Kristen itu jahat, Kristen itu tidak taat dengan peraturan. Tetapi hendaklah dengan kehadiran kita sebagai perantau, kehadiran kita sebagai pendatang ke negeri orang,
menjadi berkat melalui ketaatan kita kepada hukum, aturan yang berlaku, mengasihi sesama siapapun itu. Sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan harus menghormati seluruh aturan, tatanan hidup, raja, penguasa sekeliling supaya kita menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam bagi tempat kita hidup, bagi lingkungan kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Maunya tu marohan kami di Tuhan, nau manungguli kami di hajong-jongan kami songon pai solat di sada huta, di sada ngalan, dia cari horo kami Tuhan, asa kami pasu-pasu kami, marhiti hau dukun nami tuhum aturan dohotakka hasomalan nau masa so manibil siap katam alai mar abiarap tuho kami marhiti akana masay ay daktar luwag kami purtidion mangalubi panguluyon nami tuho alani Tuhan pasu-pasu kami sa luhod na marang didiya bihay marhasong-songan asa gabi pasu-pasu kami asa gabi lasnuro kami asa gabi sira panodak kami tulah humaliang ido pajuong nagabi panidangion ito nga tunga ning ulo nami maradopon na kumaliang asiro hamali Tuhan dongani sa luhod na ruwas ni Huryam siya namemet sa haro di namatua ruwas rapdo parhalal padaw siya nasaragam ni paramaran asaragam ni hamaw nabuhi manudati hami parlas ni roha jalamono wadobi hami pito harak kalamaw songon hasahatan ni surat ni naposom apostol Petrus sanay mahami Tuhan gabi akka naposo na marhadukan akka ruas na marpanguluyon di aturan doho pura do di uhum na pinutuhon ni nahumaliak kami asa marhiti-hiti humi Tuhan gabi marpanidangyo kami songon sihut toko akka na duk na burju na tongam na panguluy di aturan na masa ima panidangyo na mangulu ima jamita na mangulu di tonga-tonga ning ulo nami asiro hamali Tuhan dia kalusa pangalasyon nami say sesamay asaunang gabi pangabati ipaso-paso do tas siniros pasatong mariti Kristus Tuhan na iwartanya kami tuho. Amen. Adorang sotangyang pangodianon marede hitasian buku ede nomor 232 ayat sada tabalima sian sude parulian na arga. Kita bersatu di dalam doa.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Bapa di surga yang kami muliakan dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Oleh karena anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua adalah anugerah semata dari Engkau. Jikalau dilihat dari keberadaan kami seperti tidak layak untuk tetap hidup di dunia ini. Tetapi karena kasih dan setia Tuhan, kami boleh menikmati banyak hal, terkhususnya untuk napas kehidupan, bahkan kegiatan, bahkan proses hidup kami, bahkan kesejahteraan yang Kau taruhkan kepada hidup kami. Tuhan yang maha baik, kami menyembah dan memuji Engkau sebab Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan sembah. Sebab langit dan bumi adalah milik-Mu ya Tuhan. Jikalau Engkau yang menjadikan seluruh kehidupan kami akan menjadi sempurna ya Tuhan. Dan di hadapan-Mu juga Tuhan, biarlah Engkau terus menguduskan, melayakkan kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu yang boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan yang maha baik, kami teringat kepada kasih dan setia-Mu yang boleh melingkupi kami. Biarlah kami tetap menyerahkan hidup kami ketika kami boleh teringat kepada setiap jemaat-Mu di Seresot HKBP Martoba ini. Tuhan yang boleh memberkati kami satu persatu ya Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu untuk setiap pekerjaan kami. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang melingkupi dengan kasih setia-Mu Tuhan, sehingga tambah-tambahkan rezeki dan berkati setiap keluarga yang bergumul untuk kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap perekonomian kami dan apapun profesi kami. Biarlah kami boleh mencintainya Tuhan. Biarlah kami juga boleh melayani Engkau lihat setiap profesi dan pekerjaan kami. Tuhan yang boleh tambahkan rezeki kepada masing-masing keluarga. Kami juga berdoa supaya setiap perhadamu boleh Tuhan berkati yang memimpin jemaat-Mu, supaya Tuhan berikan kesehatan, bahkan juga anak-anaknya, bahkan keluarganya, semuanya Tuhan boleh kami serahkan kepada tangan Tuhan. Dan kami juga teringat kepada Sinode Distrik ya Tuhan, Engkau yang berkati hamba-Mu ya Tuhan, supaya mereka mencari pimpinan Tuhan, siapa yang terbaik, Tuhan yang memimpin mereka untuk memilih dengan terbaik. Biarlah kuat Kuasa Roh Kudus mengurapi mereka, karena kami tergantung pada ini Tuhan, untuk boleh Sinode Agung nantinya di HKBP se-Indonesia. Tuhan yang maha baik, berkuasalah Engkau Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi, bukan karena hal lain ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin mereka, dan Tuhan yang memunculkan pribadi-pribadi yang Tuhan pimpin untuk boleh memiliki visi untuk memimpin HKBP ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh berubah ya Tuhan, karena zaman semakin berubah. Kami rindu Tuhan di zaman teknologi ini, kami tetap juga Tuhan kepada Engkau. Biarlah kami tetap berpegang kepada kasih setia-Mu Tuhan. Ingatkan kami setiap boleh ada dalam perkembangan hidup kami. Biarlah kami tidak melupakan Tuhan, karena Tuhan yang berikan kepintaran kepada kami. Ajar kami boleh bergantung kepadamu. Setiap hal kemajuan pasti ada negatif dan positifnya. Tuhan yang boleh berkati setiap hamba-Mu Tuhan untuk boleh kuat di dalam menyikapinya. Jadikan mereka pribadi yang takut akan Engkau, karena kami rindu Tuhan. HKBP ini adalah gereja yang besar ya Tuhan. Kami rindu boleh berkembang dan boleh maju Tuhan, karena orang-orang yang takut akan Engkau. Mari Engkau mengatasi setiap persoalan, karena Tuhanlah pencipta kami. Engkau lah yang memimpin mereka menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga teringat ya Tuhan untuk setiap mereka. Berikan mereka kesehatan Tuhan, untuk boleh ketika mereka melakukan Sinode Distrik dan Sinode Agung Tuhan, Engkau yang godang Tuhan, biar Engkau yang mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka mencari pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang sudah Tuhan titipkan kepada kami dari usia sekolah ya Tuhan, perkuliahan, bahkan juga mencari kerja, bahkan sudah bekerja, bahkan yang mencari jodoh. Tuhan yang berkati setiap pergaulan, jagai mereka dalam pergaulan yang sehat Tuhan. Ada begitu banyak niat jahat si iblis yang mengganggu bahkan menggoda mereka untuk hidup di dalam yang tidak benar. Tuhan jagai pergaulan mereka, ketika juga mereka berpacaran. Jagai mereka Tuhan, ingatkan mereka supaya menyertakan Tuhan di dalamnya. Dan berkati mereka supaya mencari yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengenal Tuhan dalam hidupnya, dan mereka boleh menjadi generasi yang takut akan Engkau. Karena gereja ini bergantung pada generasi yang sekarang ya Tuhan. Karena kami rindu gereja ini boleh ada selalu ya Tuhan. Karena kami yakin ada begitu banyak godaan di dunia ini yang dipimpin oleh iblis untuk membuat kami jauh daripada-Mu. Bahkan kenikmatan, bahkan juga hidup yang instan ya Tuhan. Berkati setiap pribadi di masa-masa muda, para pemuda di gereja dimanapun berada, khususnya Seresot HKBP Martoba ya Tuhan. Engkau yang melingkupi mereka sehingga mereka mengerti arti pelayanan dan mereka boleh berbuah. Mereka menyadari bahwa siapa yang mereka pimpin, sehingga setiap talenta yang Tuhan berikan
mereka mau serahkan kepada Tuhan dan boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh hati ya Tuhan, dan melayani Engkau dengan sepenuh hati, karena kami sadar kami sebenarnya tidak layak Tuhan untuk melayani Engkau, tapi Engkau layakkan karena pengorbanan Yesus Kristus Juru Selamat-Mu. Dan ingatkan kami untuk tetap berpegang bahwa kekurangan kami akan Tuhan penuhkan dan perbedaan kami akan Tuhan gabungkan untuk boleh sehati dalam melayani Engkau. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Setiap hidup kami serahkan kepada tangan Tuhan. Untuk setiap keluarga yang belum bisa melakukan pertanyaan keluarga, Tuhan ingatkan mereka bahwa ini adalah kekuatan di masa pandemik ini Tuhan. Kami butuh Tuhan, karena begitu banyak goyah, bahkan juga ketakutan untuk menghadapi hidup ini Tuhan. Biarlah kami boleh takut hanya kepadamu Tuhan, biar kami berserah hanya kepadamu, dan berkati setiap tim gugus tugas, bahkan juga Universitas Erlangga, bahkan juga Badan Intelijen Tuhan dalam merancang untuk vaksin COVID ini. Berkati mereka supaya mereka menumbuhkan Tuhan, sehingga kami boleh hidup normal ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh gereja dengan nyaman Tuhan, bahkan setiap anak sekolah, kuliah, bahkan bekerja boleh nyaman ya Tuhan. Kami sungguh dalam ketakutan, kami serahkan kepada tangan Tuhan. Biarlah Kuat Kuasa Roh Kudus mengurapi mereka. Kami yakin Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Itulah jaminan kepada kami yang percaya kepadamu. Ingatkan kami Tuhan, bahwa Tuhan sudah mati untuk hidup kami. Apalagi untuk menemukan vaksin itu, pasti Engkau mampu lewat orang-orang yang sudah Engkau pilih. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami ini, supaya kami boleh mampu menghadapi COVID ini. Berkati Pak Jokowi sebagai Presiden, para menterinya, para hamba-Mu yang juga Tuhan tempatkan di sana. Urapi Tuhan, supaya mereka kuat, karena Kuat Kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Putra Kristus kami sudah berdoa menyerahkan hidup kami. Amin. Marede hita sian bukuede nomor 770 ayat 1 tambah 2 tude batami laus disomma hita papungu pelean. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.
hita salhuna dihamu manami do tinanami do surida poso gunung do takka sekolah minggu sayang dia mari pasu-pasu tuak kita do hita sian nasaragam mi marabulun nuai narotu tungani bertibion marhiti virus corona sai tuhatta mana dongani hita anggiat bakati kina mangihut tu minggu nanang ro tu bulan nanang ro sahatu tahun nanang ro wajib pak kita museng para persauran rab doh hatani debata oras mari hita salhuna shalom.